Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kelistrikan otomotif teknik kendaraan ringan kelas 11. Untuk kali ini kita menjelaskan tentang materi yang kemarin, yaitu sistem penerangan. Bapak di sini mencakup atau mencantum sebuah resume atau modul dari SMK lain sebagai bahan pengajaran. Untuk sistem penerangan yang pertama biasanya ada yang disebut dengan sikring atau fuse kalau untuk bahasa tekniknya. Sikring ini ada beberapa tipe ya, ada yang tipe kecil, yang agak sedang, kemudian ada yang kalau yang model-model lama itu tipenya ada yang seperti tabung. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai pengaman apabila ada arus lebih, misal korsleting atau beban lebih. Nah, jadi gini, biasanya untuk mobil itu sikringnya agak lumayan banyak, kemudian untuk ampernya ada yang 15, 10, 25 dan seterusnya gitu. Biasanya berbeda untuk warna, ada yang merah, ada warna yang biru. Nah, sikring ini sebelum dari baterai, kemudian dia sebelum ke relay starter, dia itu masuk dulu ke sikring. Nah, jadi ketika ada beban lebih dari baterai, kemudian tidak dapat jadi arus bebannya itu betul lebih, kemudian akan mendapatkan korsleting, makanya sikring memutuskan arus supaya kabel bodi pada kendaraan tersebut tidak hangus. Hubungan sikring yang pertama ada lampu kepala. Lampu kepala ini adalah lampu utama, lampu jauh, lampu kota. Biasanya lampu kota itu lampu, kalau untuk model yang lama lampu kota ini dia otomatis, tapi kalau untuk yang model yang baru dia otomatis. Kalau untuk model yang lama dia itu biasanya ada saklarnya juga, jadi ketika lampu kepala itu bisa di on kan atau di off kan. Kemudian lampu hazard, radio, ignition atau regulator, penghapus kaca atau wiper, ya kan, lampu belok atau lighting ya. Nah, ini adalah gambar dari sikring. Nah, yang kedua ada disebut dengan kunci kontak ya. Kalau kunci kontak biasanya kalau di buku panduan itu disebut dengan IG ya, ignition. Berfungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik dari baterai ke komponen kelistrikan lainnya. Nah, kalau kunci kontak ini kalau di motor biasanya ada on dan off ya kan. Kalau beda lagi kalau di mobil, biasanya kalau di mobil itu dia off, ACC, kemudian start ya. Kalau off ya otomatis ya, baterai dia tetap mengalirkan listrik, tapi start di alternator. Kemudian ketika kunci ACC itu alternator berfungsi, ACC ya, alternator berfungsi, biasanya lampu di indikatornya juga akan menyala untuk ke jalur regulator atau ke pengisian, lanjutnya ke pengisian. Kemudian ketika start, yaitu listrik langsung mensuplai ke starter atau electrical starter untuk menghidupkan mesin melalui electrical starter dan dari electrical starter ke roda gigi gila atau flywheel. Posisi jet, baterai terhubung dengan ACC atau aksesoris 83 arah kunci kontak ke kiri. Ini posisi O, posisi 0 adalah posisi off. Posisi 1 baterai terhubung dengan ACC 83 dan IG ignition. 15 posisi 2 baterai terhubung dengan IG 15 dan ST starter 50 arah kunci kontak ke kanan, dan bila dilepas kembali posisi 1 ya. Berarti bila kembali ke posisi 1 yaitu baterai terhubung dengan ACC gitu. Jadi kalau misalkan untuk starter dia tidak langsung start
start, kemudian dia akan membalik lagi. Ya, jadi starter hanya untuk memberikan listrik yang besar kepada motor electrical starter. Makanya kalau mobil itu garansinya ketika dia 3 kali start tidak bisa menyalakan engine, maka itu kan harus di stop, ya, tidak boleh dipaksakan. Kenapa? Karena arus yang disuplai ke electric starter itu lumayan cukup besar. Yang ketiga ada saklar multiposisi. Saklar yang berfungsi untuk memilih hubungan atau posisi, misal lampu kepala jarak jauh atau pendek. Nah, saklar ini kalau untuk di motor itu ada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Kalau untuk motor zaman sekarang kan ada lampu kotak dan lampu kepala. Jadi ketika lampu kotak itu dia sistemnya kan sudah sistem AC, ya kan. Kalau yang dulu masih menggunakan sistem kalau yang dulu masih menggunakan sistem AC, kalau yang sekarang itu DC, ya. Jadi ketika lampu kotanya itu dia start, dia otomatis langsung menyala. Kalau yang dulu itu lampu kotanya itu bisa di on off kan. Kalau untuk mobil, kalau tidak salah mobil itu masih tetap, ya. Kalau yang dulu itu yang sekarang pun biasanya dilihat dari saklarnya, ya, di setir itu dia bisa di on kan, di off kan juga itu. Tapi kalau untuk lampu tembak, untuk lampu jarum, ya, biasanya dia lampu tembak bisa, lampu jarak jauh bisa, teman. Kalau lampu tembak dia saklarnya di sebelah kiri bisa di kayak dekat wiper gitu. Untuk keterangannya kalian bisa baca aja, ya. Posisi O bersama posisi 0, posisi 1, dan posisi 2. Nah, ini contoh dari gambar saklar multiposisi gitu. Kalau untuk yang ini biasanya dia di wiper, ya, untuk sebelah kiri di wiper, untuk sebelah kanan itu biasanya lampu kepala, kemudian lampu sen, ya, kemudian lampu tembak. Nah, untuk di sebelah tengah biasanya itu untuk horn atau klakson. Nomor 4 ada lampu berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi sinar cahaya. Nah, untuk lampu ini juga banyak macamnya. Ada yang disebut dengan halogen. Kalau dulu itu ada disebut bohlam, ya, masih kuning. Halogen juga masih kuning, cuman dari bentuknya itu dia sedikit lancip ke depan. Kemudian ada yang disebut dengan lampu sekarang itu lampunya putih atau disebut dengan lampu lampu dingin. Lupa lagi itu istilahnya, lampu HD atau lampu dia itu dingin, sangat terang gitu kan. Tapi kalau untuk lampu di sini perlu perhatiannya juga. Banyak sekali pemasangan lampu yang baru ke kopnya itu banyak yang kurang begitu paham, di mana pigmen lampunya ini dia rentan ketika dia terkena langsung oleh tangan. Makanya tangan dari si mekanik itu harus menggunakan sarung tangan supaya dia melindungi pigmen dari lampu tersebut, ya, pigmen lampu tersebut. Jadi kalau lampu terkena kulit, biasanya umur dari pigmennya tersebut akan pendek. Artinya ketika dipakai misalkan lampu tersebut 1 tahun atau 2 tahun dia masih bisa dipakai, karena terkena kulit tangan langsung biasanya 6 sampai 1 tahun pun dia akan putus, ya. Keterangannya adalah 60 watt 12 volt, ya. 60 watt 12 volt. Keterangannya 60 watt, daya lampu 60 watt, dan 12 volt adalah tegangan kerja 12 volt. Ya, ini 12 volt itu adalah tegangan dari baterai. Gitu. Kalau untuk baterai mobil biasanya 12 volt, ada yang 64 ampere atau berapa kalau nggak salah. Tapi kalau untuk motor biasanya 12 volt per 3 ampere.
Nah, nanti kalau untuk menghitungnya ya nanti dikalkulasikan lagi, akan dikonversikan the watt ke ampere, seperti itu. Nah, yang kelima ada relay berfungsi sebagai saklar magnetik. Nah, relay ini adalah relay 30, 86, 85, dan 87. Nah, untuk relay ini biasanya dipasang di lampu. Yang pertama relay itu ada yang di lampu jauh, ada juga di horn pakai relay, kemudian di lampu sen, indikator, kemudian di starter juga menggunakan relay. Cara kerjanya, apabila terminal 85 diberi arus positif, maka arus akan mengalir melalui komponen menuju ke massa melalui terminal 86, ya kan, 85 ke 86 melalui kumparan di tengah. Kumparan menjadi kemagnetan menarik saklar di atasnya sehingga terminal 30 nempel ke terminal 87. Ceklek biasanya kan. Kalau untuk motor kan suka ada disebut dengan, kalau di motor itu biasa disebut dengan bendik. Sebenarnya bendik itu adalah perusahaan, ya kan. Nah, perusahaan untuk memproduksi relay tersebut. Nah, kalau untuk bahasa tekniknya itu adalah relay, ya. Terminal 85 terhubung dengan positif melalui saklar. Nah, 86 terhubung dengan massa, 30 terhubung dengan baterai 87. Ya, biasanya terminal 85 ini, nah yang 85 ini colokin atau disambungkan dengan massa, ya. Maaf, dengan arus positif baterai, ya, melalui saklar. Ya, tapi masuk dulu ke saklar, ya kan. Saklar apa? Ya, itu ada saklar lampu kepala, saklar sen, ataupun saklar klakson. Jadi masing-masing ini biasanya ada relaynya. Menggunakan relay supaya apa? Ya, ini supaya membantu untuk tidak terjadinya arus, gojlakan arus yang berlebih. Bisa-bisa kan kalau misalkan terjadi cepret, ini si lampu kepalanya mati, kita periksa, oh regulatornya masih bagus, ternyata yang menjadi gangguannya adalah kerusakan pada relay. Bisa aja juga kalau tanpa relay, oh ininya kurang terang si lampunya, gitu. Yang selanjutnya adalah gambar penerangan dan lampu tanda. Nah, sini ya, lampu jarak dan lampu kepala dengan menggunakan relay. Nah, E5, E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8, E9, H1. Nah, di sini lihat P2, P1 dan P1. Nah, untuk posisi dari untuk wiring diagram ini nanti kita sama-sama untuk menjelaskannya langsung ke praktik, yaitu menggunakan simulasi, ya. Nanti kita bahas minggu depan yang wiring diagramnya. Nah, ini aliran arus lampu kotak, ya. Kemudian lampu kepala jarak jauh menggunakan relay 1, lampu kepala jarak dekat menggunakan relay 2. Ya, masing-masing tadi yang Bapak jelaskan, setiap lampu kepala, lampu sen, dan juga horn biasanya juga menggunakan sistem relay. Inilah gambar rangkaian lampu tanda belok dan hazard. Kenapa tanda belok dan hazard disatukan? Ya memang karena masing-masing ini ya tidak bisa terpisahkan, ya kan. Apa sih fungsinya lampu tanda belok? Ya jelas, ya kan, lampu tanda belok adalah berfungsi untuk memberikan sinyal kepada kendaraan orang lain, maupun di depan ataupun mau di belakang, ya kan. Kalau kita tanda belok ke kanan, ya otomatis si sennya itu harus memberikan sinyal ke kanan, tidak boleh sebaliknya. Kalau untuk hajar itu biasanya terdapat di mobil sebagai tanda bahwasanya si pengendara itu sedang darurat, hati-hati, ataupun ada masalah pada kendaraan tersebut. Namun untuk zaman sekarang
Malahan motor pun menggunakan lampu hazard, ya, yang seharusnya lampu hazard itu tidak begitu perlu di motor-motor biasa, ya kan. Tapi kalau untuk motor cc gede biasanya oke lah, ya kan, karena untuk motor standar 125 atau 150 Bapak rasa belum begitu memerlukan. Karena apa? Karena dari segi ukuran dari motor tersebut itu kan masih terlihat lurus atau bisa terlihat tidak begitu memakan ruang jalan. Tapi kalau untuk mobil dia kan lebar, kemudian ketika ada trouble pada mobil, dia bisa menyalakan lampu hazard sebagai tanda bahwasanya mobil tersebut memerlukan perhatian, ya. Bisa saja kalau remblong tapi kebanyakan biasanya untuk para pengemudi yang masih belajar biasanya menggunakan lampu hazard, ya kan, seperti itu. Nah, untuk wheeling diagramnya nanti juga kita bahas, ya kan, sama-sama pas tatap muka. Insya Allah untuk tatap mukanya hari Senin besok, minggu besok juga akan mulai tatap muka. Nah, ini adalah sistem memeriksa komponen sistem pendengaran dan wiring. Kalau untuk pemeriksaan kita nanti janganlah, ya. Untuk memeriksa komponen itu nanti di kelas 12, ya kan. Untuk kelas 11-nya kita hanya bisa mengetahui nama komponen, jenis komponen, nama komponen, komponennya tersebut, kemudian hanya sebatas memasang dan membongkarnya saja. Seperti itu, ya. Mungkin cukup sekian, ya, karena ke bawah, di scroll ke bawah juga ini hanya sebatas troubleshooting dan pemeriksaan, seperti itu. Oke, sekian saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.